Ikhwani ibadallah, dikisahkan pada zamannya Nabi Musa alaihi salam, ada salah seorang umatnya dari Bani Israel yang beribadah selama 350 tahun. Orang ini termasuk ahli ibadah yang taat, hidup di tengah-tengah Nabi Musa alaihi salam. Ketaatannya kepada Allah dia buktikan dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi di balik ketaatan itu ada penyakit hati di dalam dirinya yang selalu dimanfaatkan oleh setan agar ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Penyakit hati yang tidak dia sadari yaitu ujub, bangga dengan dirinya, sampai-sampai ibadahnya bukan karena Allah tetapi hanya karena ingin mendapatkan surga, ingin dipuji oleh manusia, sampai pada titik merasa paling suci dan menganggap semua orang selain dirinya derajatnya berada di bawahnya. Suatu hari ahli ibadah ini berjalan-jalan lalu bertemu dengan tetangganya. Kemudian dia bertanya, "Wahai tetanggaku, sudah berapa tahunkah kamu beribadah kepada Allah?" tanya dia. "Aku beribadah kepada Allah sudah selama 150 tahun, jawab tetangganya. Kemudian dia tertawa dan bangga, "Hebat, kamu sudah beribadah selama itu. Tapi masih hebatan saya sudah beribadah selama 350 tahun. Tapi tenang, nanti kalau di surga kamu tetap jadi tetanggaku, meskipun derajatnya lebih tinggi aku," kata dia dengan percaya diri. Kemudian dia bertemu dengan tetangganya yang lain dan langsung bertanya kepadanya, "Wahai tetanggaku, sudah berapa tahun engkau beribadah kepada Allah?" Lalu tetangganya menjawab, "Aku beribadah kepada Allah sudah 250 tahun. Wah, hebat, tapi masih lebih hebat saya beribadah sudah 350 tahun. Tetapi tenang, kamu nanti tetap menjadi tetanggaku di surga." Lagi-lagi dia sangat percaya diri, seakan-akan sudah dipastikan menjadi ahli surga. Selanjutnya ahli ibadah ini bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di hatinya dia bergumam, "Wah, kebetulan ini ada Nabi Musa, aku memiliki permintaan kepada beliau." Nah, setelah berjalan menemui Nabi Musa alaihissalam, ahli ibadah ini langsung menyampaikan hajatnya kepada Nabi Musa. "Ya Nabi Musa, engkau adalah Nabi yang dijuluki sebagai Kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Sesungguhnya saya ini adalah umatmu yang taat beribadah kepada Allah. Saya sudah beribadah kepada Allah selama 350 tahun. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wah, hebat. Lalu kenapa engkau sampaikan kepadaku? Apa yang menjadi hajatmu?" tanya Nabi Musa. "Tolong tanyakan kepada Allah jika Anda bermunajat kepadanya. Tolong tanyakan di manakah Allah akan menempatkan aku ketika di akhirat nanti," pinta dia kepada Nabi Musa. Nabi Musa memandangnya kemudian berjanji kepadanya untuk bertanya kepada Allah. Singkat cerita, ketika Nabi Musa bermunajah kepada Allah di Bukit Tursina, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Sesungguhnya hambaku si Fulan telah beribadah selama 350 tahun. Hamba bertanya kepadamu ya Rob, di manakah engkau akan menempatkan dia ketika di akhirat nanti?" tanya Nabi Musa. Kemudian Allah menjawab, "Sampaikan kepada umatmu wahai Musa bahwa aku akan menempatkan dia di neraka yang paling bawah." Nabi Musa tidak banyak bertanya dan mengerti dengan jawaban tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ahli ibadah datang ke majelis Nabi Musa dan bertanya kepada beliau terkait dengan permintaannya untuk menanyakan kepada Allah, di manakah tempat dia ketika di akhirat. Dia sudah berharap mendapatkan kabar baik dari Nabi Musa, yang tanpa dia sadari ternyata jawabannya adalah kebalikannya. "Wahai Nabi Allah, apakah Anda telah menyampaikan pertanyaan saya kepada Allah Azza wa Jalla?" "Sudah," jawab Nabi Musa. "Lalu bagaimana hasilnya? Di manakah Allah akan menempatkan saya ketika di akhirat nanti?" Nabi Musa memandangnya lalu bersabda, "Wahai Fulan, akan aku sampaikan jawaban dari Allah, tetapi engkau harus menerima dan jangan banyak tanya, apalagi protes," jawab Nabi Musa. "Baik, insya Allah," jawab ahli ibadah tersebut. Kemudian Nabi Musa menjawab dengan suara yang jelas, "Allah akan menempatkanmu di neraka yang paling bawah." Mendengar jawaban tersebut, ahli ibadah ini kaget, seperti tidak mempercayai apa yang barusan dia dengar.
Dia ingin berteriak dan protes kepada Nabi Musa, tetapi tiba-tiba perasaan sedih dan menyesal membuat tubuhnya gemetar, tidak berdaya, dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung teringat perkataan Nabi Musa untuk tidak protes dan menerima. Singkat cerita, ahli ibadah tersebut terus meratapi nasibnya, menangis sepanjang malam, bertobat kepada Allah tanpa dia tahu apa dosanya, tanpa dia tahu apa yang menyebabkan dia masuk neraka. Di tengah-tengah kesedihan dan penyesalannya, ahli ibadah tersebut mulai teringat dengan nasib tetangga-tetangganya yang pernah dia temui, yang ibadahnya jauh lebih sedikit daripadanya. Sampai akhirnya satu tekad yang pasti masuk ke dalam hatinya. Hati yang dipenuhi dengan rasa menjadi hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berjaya. Hati yang dipenuhi dengan penyesalan dan taubat. Pagi itu dia kembali lagi ke majelis Nabi Musa alaihissalam dengan membawa satu permintaan kepada beliau. Setelah dia bertemu dengan Nabi Musa, dia sampaikan hajatnya. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya hamba telah merenungi dan menerima nasib hamba. Jika memang Allah Tuhanku akan menempatkan aku di nerakanya yang paling bawah, maka saya ikhlas menerimanya. Tetapi saya memiliki satu permintaan kepada Allah, tolong sampaikan kepadanya. Baik, memangnya apa permintaanmu? Akan aku sampaikan kepadanya, tanya Nabi Musa. Saya ikhlas dimasukkan ke neraka, tapi saya berharap Allah mengabulkan permintaan saya. Ketika saya masuk neraka nanti, semoga Allah mengizinkan membesarkan tubuh saya sebesar-besarnya, pinta si ahli ibadah tersebut. Mendengar permintaan dari umatnya, Nabi Musa heran. Kemudian bertanya kepadanya, hai fulan, sungguh aneh permintaanmu. Kenapa kamu menginginkan hal itu? Bukankah sama saja jika engkau masuk neraka, baik besar maupun kecil tubuhmu, engkau akan merasakan siksa? Saya mempunyai keinginan ini dengan tujuan, jika Allah nanti membesarkan tubuh saya, maka akan saya gunakan untuk menutup pintu neraka dari dalam, sehingga setelah saya memasukinya, tidak akan ada lagi orang dari umatmu dan umat-umat setelahmu yang beriman kepadanya bisa masuk neraka, karena pintunya sudah aku tutupi dari dalam, pinta si hamba tersebut. Luar biasa kan permintaannya. Dia sampaikan tulus dari dalam hatinya. Dia tidak ingin melihat saudaranya yang mungkin ibadahnya lebih sedikit darinya, yang mungkin hanya 150 tahun atau 250 tahun atau lebih sedikit dari itu, bisa bernasib sama seperti dirinya. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, beliau bertanya kepadanya, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang tidak saya ketahui, engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hambaku. Hamba bertanya kepadamu sekali lagi, ya Allah, di manakah engkau akan menempatkan dia ketika di akhirat nanti? Tanya Nabi Musa. Lalu Allah menjawab, sampaikan kepada umatmu wahai Musa, bahwa aku akan menempatkan dia di surga yang paling tinggi. Ihwani ibadallah, ibadah selama 350 tahun, tetapi tidak ikhlas karena Allah, maka ujung-ujungnya hanya mendapatkan siksa. Ikhlas dimasukkan neraka asalkan semua saudara-saudaranya seiman, tidak bisa masuk neraka, Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.